Selamat pagi, selamat jumpa kembali lagi dengan Pak Abe dalam materi pembelajaran kita IPS kelas 8 ya. Baik, kita masuk ke bagian yang ketiga ya dari penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia ya. Bagian ini berhubungan dengan strategi ya, berhubungan dengan strategi dalam upaya pengembangan agrikultur di Indonesia. Ya, strateginya apa? Nah, ini kita akan bahas di sini untuk mengembangkan sektor agrikultur di Indonesia. Baik, anak-anak Bapak, kita lihat dulu indikator atau tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini dia. Menjelaskan pengertian strategi pengembangan agrikultur. Yang kedua adalah kita nanti melihat identifikasi strategi pengembangan agrikultur di Indonesia itu apa-apa saja. Ya, strateginya apa-apa saja. Ya, baik. Mari kita lihat gambar berikut ini dulu. Tomat, timun, ada seperti mahasiswa ini juga dari tim pemantau ya. Dan kemudian ada cara atau pembibitan. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Nah, udah tahu ya triknya bagaimana ini ya. Ini dia. Ini. Oke, baik, kita lanjut ya. Sebagai pengantar, nah, pertanian adalah usaha dalam pemanfaatan sumber daya hayati untuk mendapatkan bahan pangan, bahan baku industri, serta bahan energi. Dalam cakupan yang luas, pertanian mencakup segala kegiatan yang melibatkan makhluk hidup, baik tanaman, hewan, maupun mikrobia. Pertanian merupakan bidang yang potensial dalam upaya menyerap tenaga kerja yang semakin membludak dewasa ini. Apalagi kita akan segera merasakan bonus demografi, di mana jumlah usia produktif akan mengalami peningkatan yang jika tidak ditangani dengan baik, justru akan menjadi bencana demografi bagi kita. Indonesia kita kenal sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah, perairan atau lautan lebih besar dari wilayah daratan. Hal ini membuat bidang maritim menjadi sektor potensial untuk dapat ditingkatkan produktivitasnya. Selain wilayah laut, daratan juga menyimpan potensi besar untuk dapat dioptimalisasikan. Potensi daratan dan wilayah perairan kita sangat istimewa. Bahkan dalam sebuah lagu digambarkan betapa suburnya daratan kita bagaikan tongkat dan kayu jadi tanaman, dan kekayaan wilayah perairan kita juga dilukiskan sangat menawan hingga kail dan jala dapat menghidupimu. Ya, memang orang bilang tanah kita adalah tanah surga. Walaupun demikian, jika potensi yang besar tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dunia agrikultur kita tidak akan mampu berbicara besar. Hal ini terlihat meskipun Indonesia dikenal sebagai negara agraris, namun dalam kenyataannya kita justru tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Tidak jarang kita malah melakukan impor bahan pangan dari negara lain. Ilustrasi itu semua menunjukkan bahwa swasembada tidak cukup hanya ditopang oleh sumber daya alam yang kaya, karena masih dibutuhkan kompetensi, kerja keras, dan keseriusan dalam mengelola sumber daya yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, negara juga memiliki peran besar dalam mendorong tercapainya pengembangan ekonomi.
yang ditopang oleh bidang agrikultur dan bidang maritim tersebut. Baik anak-anakku, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Pengertian strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Pengembangan agrikultur adalah kegiatan pengelolaan tumbuhan dan ternak agar dapat memberikan keuntungan ekonomi. Kegiatan ini berlangsung secara terorganisir dan sudah dilakukan sejak zaman dahulu, bahkan sebelum masa penjajahan. Pemerintah mendukung perkembangan dalam sektor agrikultur di Indonesia. Buktinya, adanya subsidi pupuk dan benih. Tak hanya itu, pemerintah juga menerapkan strategi khusus agar sektor ini memiliki daya saing yang tinggi. Nah, strateginya apa? Nah, mari kita lihat. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Nah, ada 10 strategi. Ya, yang pertama bisa kamu lihat juga di buku ya, di halaman 179. Yang pertama menerapkan sistem eco farming. Eco farming itu apa? Nah, lihat di buku. Peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah. Artinya tidak merusak lingkungan dan daerah itu dapat tumbuh tidak. Nah, ini maksudnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, diversifikasi tanaman. Ya, diversifikasi tanaman artinya pengolahan tanaman itu tidak secara monoton. Oke, itu maksudnya. Yang ketiga, distribusi pupuk secara merata. Artinya penyebaran pupuk itu dilakukan secara merata. Yang keempat, perbaikan irigasi air. Yang kelima, pembangunan dan perbaikan sarana pertanian. Yang keenam, pembukaan lahan baru. Yang ketujuh, mekanisasi pertanian. Yang kedelapan, penyuluhan pertanian. Yang kesembilan, pembangunan sarana distribusi pertanian. Dan yang kesepuluh adalah kemudahan permodalan. Artinya saya tidak punya modal, kemana ya saya bisa pinjam? Misalnya pinjam ke pihak bank. Nah, ini dia. Jadi ada 10 strategi dalam usaha mengembangkan agrikultur di Indonesia. Ya, ada 10 strategi usaha pengembangan agrikultur di Indonesia. Oke, baik. Sampai situ dulu anak-anak Bapak. Singkat memang, tetapi harapan Bapak apa yang Bapak jelaskan hari ini bisa dapat dimengerti. Ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga Tuhan selalu beserta kita. Salam dari Bapak.